Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang sungguh sangat baik, yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Dari pagi Engkau masih berikan kepada kami kesempatan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami dalam melakukan aktivitas kami supaya semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan dan kiranya Engkau lah yang berikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 10 Juni 2023, tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada hari ini menekankan bagaimana supaya terjalin kebersamaan. Bagaimana supaya terjalin kesatuan di tengah-tengah persekutuan kita. Bagaimana supaya terjalin sehati, sepikir dalam hidup bersama di tengah-tengah persekutuan kita. Yang pertama, firman ini berkata kepada kita, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Artinya kemampuan untuk merendahkan hati, jauh dari kesombongan, inilah cara yang paling ampuh supaya terjalin kebersamaan, supaya terjalin kesatuan, supaya bisa tercipta sehati sepikir di tengah-tengah persekutuan. Inilah cara yang ampuh untuk merawat kebersamaan dan kesatuan. Dan terciptalah sehati sepikir dalam hidup di tengah-tengah persekutuan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah tercapai kesatuan, kebersamaan, sehati sepikir di dalam rumah tangga, di tengah-tengah gereja, dan bahkan di kumpulan-kumpulan lainnya kalau setiap anggota berlomba-lomba hanya meninggikan hati, hidup dengan kesombongan, menganggap diri hebat, menganggap diri pintar, kuat, dan lain sebagainya. Sebaliknya kesatuan dan kebersamaan akan terpelihara jika setiap orang berlomba-lomba untuk merendahkan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana supaya terjalin kebersamaan dan kesatuan di tengah-tengah persekutuan kita. Janganlah menganggap diri pandai, jangan menganggap diri hebat. Artinya kita jangan sombong atau tinggi hati. Kita akan susah, kita akan sulit berbicara, sulit berkomunikasi dengan orang-orang yang merasa lebih pandai, dengan orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Oleh sebab itu, jika setiap orang mau meneladani sikap yang dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi kita diajak untuk mengarahkan kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap diri pandai. Yang pasti amang inang saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kesatuan kebersamaan sehati dan sepikir, damai sejahtera akan terpelihara dalam persekutuan, dalam organisasi, ya, ketika kesatuan, kebersamaan, sehati, sepikir itu terjalin yang berlandaskan firman Tuhan, dan itu akan menjadi kekuatan bagi orang yang percaya di tengah-tengah persekutuannya. Marilah kita menghidupi kerendahan hati dan tidak merasa lebih pandai dari orang lain. Seperti Tuhan Yesus Kristus, Dia telah merendahkan dirinya, datang ke dunia ini, lahir di kandang domba dan mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita kepada Bapa di sorga, untuk menyelamatkan kita dan menghadirkan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan dengan demikian Dia ditinggikan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang-orang yang rendah hati, karena mereka akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, supaya di tengah-tengah persekutuan kami terjalin kebersamaan sehati sepikir. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami melakukannya seperti teladan yang Kau berikan kepada kami, untuk merendahkan diri kami, tidak menganggap diri kami hebat, tidak menganggap diri kami pintar, dan kami tidak sombong dan tinggi hati, karena semua yang ada pada kami itu adalah berkat dan kasih-Mu, bukan karena kekuatan kami dan bukan karena kebaikan kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, Kau mengajarkan kepada kami supaya kami memikirkan hal-hal yang sederhana dan jangan menganggap diri kami hebat daripada orang lain, supaya terjalin sehati sepikir di tengah-tengah persekutuan kami, dan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan akan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dengan kami saling merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Allah Bapa di sorga, berkati kami dalam melakukan aktivitas kami pada satu hari ini, dalam pekerjaan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan kepada kami dalam melakukan segala aktivitas kami, supaya semuanya berkenan ke hadapan-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau sembuhkan Tuhan yang sakit, Engkau berikan penghiburan, kekuatan kepada orang-orang yang menghadapi duka cita. Oleh sebab itu Bapa yang baik, biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam menjalankan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.